Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kementerian 6 Materi 10 mata kuliah Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Maulana Fakih. Saya Isa Kamila Putri, saya Sayyidah Tiani, saya Intiani. Di sini kami akan mewawancarai beberapa individu tentang mengintegrasikan Pancasila. Mengintegrasikan Betul. sebagai warga Indonesia, bagaimana kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau untuk aku pribadi untuk merealisasikan menerapkan Pancasila dalam hidupku tuh yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa loh. Ya, aku sendiri juga sudah berikan tuh taat lah. Nilai itu sholat juga kayak nah sudah berikan sudah menerapkan. Yang kedua kan persatuan Indonesia. Juga berkawan-berkawan gitu nah. Jadi kayak saling merangkul itu kan melakukan persatuan Indonesia. Mungkin seperti tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dan murid yang lain, seperti antara murid yang pintar dan murid yang nakal, serta menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Karena seperti bunyi Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau saya biasanya menerapkan Pancasila itu cuma kebanyakan sila satunya aja sih, yang ketuhanan Maha Esa kayak sholat tepat waktu, jalankan ibadah puasa, terus kayak menghafali surah-surah, ya pokoknya taat kepada agama. Seperti toleransi umat beragama, terus gotong royong, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, apa rencana Anda untuk berkontribusi dalam merealisasikan Pancasila di masa depan? Sebagai seorang guru, mungkin kontribusi saya adalah dengan cara menumbuhkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya ke depannya nanti, saya kan anak magang kan, saya mau jadi guru yang bisa mendidik anak-anak muda di Indonesia ke depannya nanti, supaya paham dengan Pancasila. Untuk rencana saya ke depannya bisa menyebarkan nilai-nilai Pancasila lewat edukasi. Terus, yang kedua, merencanakan kebijakan kesejahteraan rakyat. Aku pribadi karena aku kuliah kan ya, kalau lulus kuliah insya Allah gitu lah mencalonkan kalau misalnya ada rezekinya mencalonkan untuk jadi pejabat-pejabat juga gitu nah. Jadi untuk merealisasikan Pancasila untuk diterapkan tuh jadi kan kita harus pangkat juga lah gitu. Saya kira kita kawa menganukan masyarakat. Saya kira bahwa masyarakat tuh kawa mengabdi Pancasila, sedangkan kita sebagai pemimpin yang menerapkan Pancasila itu kita kawa merealisasikan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda melihat realisasi Pancasila dalam bidang hukum? Saya tidak terlalu paham dalam hukum, tapi ya saya akan merealisasikan Pancasila dalam bidang hukum itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik di masyarakat. Contohnya kayak pemilu, gotong royong, atau semacamnya itu, atau nonton tentang isu-isu politik yang terbaru supaya ya tahu tentang keadaan politik Indonesia sekarang, karena itu kan penting buat Indonesia. Kalau menurut sudut pandang saya, tantangannya ya Indonesia ini masih lebih ke arah hukum sama korupsi sih. Kalau solusinya ya penegakan hukum Pancasila serta penegakan nilai-nilai yang berbasis Pancasila. Untuk merealisasikan Pancasila di bidang hukum untuk saat ini masih kurang lah ya. Soalnya kan masih kayak dari KPK atau dari kayak konstitusi juga kayak tentang masalah rakyat. Contohnya itu kan tentang kayak pejabat yang korupsi itu dihukumnya sekitar 2 tahun 3 tahun aja. Sedangkan yang
kayak mencuri kayu, mencuri ayam gitu bisa 5 tahun 10 tahun gitu. Nah, jadi untuk merealisasikan hukum kayaknya masih kurang untuk diterapkan di Indonesia. Kurang atau belum? Eh, kurang. Kalau belum kan, namun jadi sambat belum, sudah banyak juga buktinya gitu. Nah, jadi dan kurang hukumannya. Mungkin dengan cara hak asasi manusia serta mementingkan hak individu dan kepentingan masyarakat dalam melindungi dan melayani masyarakat secara adil. Baik, terima kasih. Sama-sama.